Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Bukan anti-aging dari badan, luar, cuman mukanya doang ya dok dari ya. luar. Tapi itu memang betul anti-aging. Misalnya contoh kalau bahwa orang minum vitamin C, vitamin E, banyak mukanya jadi lebih kenceng. Iya betul. Orang pakai botox juga jadi lebih muda, Franky. Tapi dari segi penampilan. Nah, penampilan. Tapi kalau vitamin E itu memang anti-aging dari dalam, sifatnya vitamin gitu loh. Jadi itu usaha itu kalau kita bisa lakukan semua, ya mudah-mudahan kita bisa punya umur yang lebih panjang, usia biologis yang lebih muda gitu loh. Paling enggak dok. Kalau umur kan katanya dok, itu kan dari bos gede jatahnya. Paling enggak kan hidup kita lebih enak. Nah itu, yang paling penting buat orang adalah bukan soal panjang, tapi dalam usia itu kualitas hidupnya yang paling bagus. Iya. Jangan sampai kita umur panjang tapi sakit-sakitan. Nah, sakit-sakitan itu jadi karena tua. Maka yang mesti dilakukan adalah bagaimana caranya mempermudah usia biologis. Usia kronologis boleh bertambah, tapi biologisnya dimudahin. Franky tahu waktu pertama kali saya belum melakukan terapi-terapi itu, usia biologis saya sama usia kronologis saya itu lebih tua, Franky. Dokter, ini balik lagi nih kita ke suasana orang di Singapura dok. Bahkan di mall-mall sekarang Indonesia udah mulai ngikut dok. Ada klinik-klinik anti-aging. Ya, itu ada ilmu khusus loh Franky. Ada sekolahnya. Sekolah kedokteran anti-aging namanya. Di mana? Ayo, tebak. Di Indonesia nih. Di salon kali dok ya? Fakultas dong. Oh, fakultas. Fakultas. Saya kan pikiran saya sederhana aja gitu kan. Fakultas di UI kali ya? Enggak ada. Di UI enggak ada begituan. Belum ke situ. Di mana, Dok? Di Denpasar. Denpasar. Iya. Universitas Unut Udayana. Di sana ada Dr. Wimpi Pangkahila, itu terkenal sekali. Oh. Dia itu dokter anti-aging. Jadi dia tuh mempelajari bagaimana ilmu kedokteran itu bisa membuat usia biologis itu bisa bergeser menjadi lebih muda. Oke. Jadi sekarang diterangin dulu dong dok, umur biologis itu apaan? Nah, gitu kan? Ada umur biologis, ada umur kronologis, ada umur apa lagi dok? Umur ketuaan. Umur. Gitu. Umur biologis dok, apaan dok? Enggak, begini. Sebenarnya di dalam sejarah tuh selalu tuh ya, kalau orang-orang dari sejak zaman dahulu kan ribuan tahun yang lalu, Franky, banyak yang namanya raja-raja atau apa yang merasakan hidup di dunia, wah enak banget gitu ya hidup di dunia. Dia mau hidup selama-lamanya, Franky. Itu cita-cita manusia dari sejak zaman dahulu kala. Buat yang hidupnya senang. Iya. Nah, ada yang pakai cara-cara yang aneh-aneh, ada juga enggak. Bisa contoh ya, antara lain ya. Orang mau supaya hidupnya jadi lebih panjang. Pada tahu budaya yang paling lama apa? Mesir. Ya. Farao. Ya. Kan dia mau hidup terus. Makanya kemudian lahirlah itu yang namanya pengawetan jenazah dia. Di Mumi. Dibikinlah piramid. Di situ ditaruhlah raja-raja itu supaya apa? Dia umurnya panjang. Nanti one day mereka berpendapat one day ada UFO datang. UFO itu pernah datang ke Mesir. Mengajarkan mereka cara bikin piramid. Menurut kepercayaan mereka. Nanti UFO datang lagi, kemudian membangunkan kembali si farao-farao itu, dan kemudian mereka bisa jadi hidup lagi gitu loh. Itu ingin supaya hidupnya lebih panjang. Apalagi, nah, tahu di Cina itu kan negaranya gede banget, dan itu termasuk peradaban kuno kan. Sekali waktu salah seorang rajanya itu mau juga awet muda, Franky. Dia mau supaya dia umurnya jadi panjang sedemikian rupa, dan kalau bisa nggak mati-mati jadi kaisar terus. Ya, akhirnya dibohongin tuh dok sama dia punya bagian kedokterannya. Nah, bukan kedokterannya, dia punya perdana menteri. Biasalah namanya raja kan, keinginannya mestinya harus diikuti kan. Oh iya, sama dia punya Kasim ya kalau nggak salah dok. Nah, si
Perdana Menterinya dipanggil, gua mau nih supaya usia biologis gua kagak naik, jadi gua kagak mati-mati gitu loh. Nah, gue dengar katanya di luar, di timur tuh ada ramuan atau apapun lah metode untuk membuat supaya gua nggak mati-mati. Lo pergi ya cari, gua kasih kapal yang besar, lo pergi ke sana, lo dapet, bawa ke sini. Tapi ada satu syaratnya, lo harus dapat. Kalau lo nggak dapat, seluruh, bukan cuma lo, seluruh keluarga lo gua tumpas. Bakal dibunuh semua. Nah si Perdana Menteri ini pikir, dia kan raja gila. Seandainya pun saya nyari, pasti nggak bakal ketemu. Keluarga gua pasti habis. Nah ini dia bilang begini, ya tapi itu kan perjalanannya kan lama. Saya juga nggak tahu kapan baliknya. Saya minta izin, saya bawa sekian puluh keluarga saya dan sekian puluh orang tentara untuk membantu saya sepanjang perjalanan. Sama raja ya karena itu misi luar biasa dikasih sama dia. Dia pergilah ke arah timur. Itu kapal mereka tuh ya luar biasa canggih dan besar. Pergilah ke arah timur. Nah sekarang di timur itu dia udah rencana dia kagak mau balik, Franky. Ya ditipu kayak begitu, dia pergi ke arah timur, mendaratlah di satu pulau, sekepulauan. Akhirnya mendarat di situ dan kemudian dia tinggal di situ, dia nggak balik-balik lagi. Nah kepulauan itu adalah Jepang, Franky. Itu sejarah asal uasalnya orang Jepang. Zaman dulu nggak pakai visa sih dok ya, kalau sekarang udah overstay dia dok. Ya, iya overstay pasti. Nah itulah yang jadi cikal bakal orang-orang di Jepang itu asal dari Cina sana, makanya mereka punya kebudayaan DNA segala macam mirip. Ya, sedangkan penduduk aslinya Jepang sendiri yang ada pada waktu itu sekarang jadi suku minoritas di sana. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang mereka juga mau awet muda. Kenapa? Karena kalau di Cina sana mereka punya selir, Franky. Selirnya bisa 200, 100 gitu loh. Nah, gimana cara melayaninya, Franky? Cap cip cup dok. Oh enggak, setiap hari digilir, enak aja. Ngapain dia ngebiayain cewek-cewek itu, istri-istri itu, biayanya kan mahal. Kalau nggak dipakai, nah dia tuh takut kan selir-selirnya itu main sama orang-orangnya kan, sama pegawai-pegawainya. Ya, yang ada di istana. Nah makanya di keputrian itu, kepuntren itu, laki-lakinya tuh dikebiri semua. Itulah yang kalau di cerita-cerita silat tuh disebut sebagai Kasim tuh. Jadi orang-orang yang melayani si selir-selir itu, tapi laki-laki, tapi udah nggak punya biji itu semuanya, Franky. Dikebiri supaya mereka nggak punya nafsu untuk jadi selingkuhan si selir. Tapi si raja ini masih punya obat kuat kan supaya dia masih tetap remaja terus dia bisa berhubungan sama semua dan dia kuat. Nah itulah kemudian lahirlah tuh ilmu tentang seksologi di Cina sana, Franky. Ada tekniknya. Jadi kalau kamu pelajari itu bisa. Soalnya nggak gampang, punya istri satu aja susah, apalagi 100, Franky. Kalau digilir aja satu hari satu tuh 3 tahun baru ketemu lagi, Franky. Makanya cap cip cup dok. Enggak cap cip, kalau cap cip pada selingkuh semua, kesian atuh istrinya. Dan boros, kalau dia cuma sanggup 30, kenapa mesti punya 100 gitu loh, Franky. Buat gengsi dok. Enggak, bukan. Dia memang awet muda dan dia memang kuat, Franky. Itulah kebiasaan. Jadi yang namanya kaisar di Cina itu kuat banget, Franky. Tapi bahwa keinginan manusia untuk selalu awet muda, tidak mati-mati itu ada sejak zaman dahulu kala, Franky. Tapi dokter tadi saya nungguin dok, penjelasan umur biologis itu apaan tuh dok? Nah itu dia. Kalau usia kronologis adalah usia dihitung dari sejak tanggal lahir, usia beneran kalender. Tapi usia biologis itu adalah usia fitnya badan kita sesuai dengan umur berapa. Misalnya contoh, saya umur 60. Tapi usia biologis saya, kekuatan badan saya, otot saya dan segala macam itu sama seperti 40 tahun, maka usia biologis saya 40 tahun gitu loh. Artinya pada saat orang 60 tahun tuh udah mulai pikun, udah mulai keriput, udah jalan aja susah. Saya tuh sama seperti orang 40 tahun. Nah, itu usia biologis namanya. Usia biologis bisa dihitung, Franky. Usia biologis bisa dihitung. Bisa dihitung. Ada dokter, kalau pergi ke dokter olahraga, mereka bisa hitung. Bukan dihitung berdasarkan KTP, dok ya? Bukan. Fitnessnya badan. Pernah lihat kan misalnya ada orang yang usianya udah 70 tahun, tapi masih bisa fitness, ototnya masih gede-gede. Nah, itu usia biologis pasti lebih muda. Dan
usia biologis itu terkait dengan penyakit masalahnya, terkait dengan umur. Ada orang yang usianya kronologisnya 40 tahun, tapi usia biologisnya seperti 60 tahun. Maka dia kondisi fisiknya persis seperti orang 60 tahun. Itu lebih cepat mati, Frankie. Waduh, si Ilham bahaya, Dok. Dia usia kronologisnya baru belasan tahun. Tapi usia biologisnya, Dok, kayak orang udah 70 tahun, 80 tahun. Cepat lupa dia, Dok. Bahaya tuh. Enggak, itu terkait dengan penyakit. Misalnya contoh, ada beberapa penyakit terkait dengan usia. Orang stroke itu pasti di atas 60 tahun kebanyakan. 40 ke atas lah. Tapi yang terbanyak di atas 60. Jantung juga sama. Orang kanker nggak, jarang-jarang orang kanker muda. Kecuali leukemia ya. Tapi kebanyakan kanker tuh tua. Nah, makanya orang tua gampang kanker. Orang pikun, orang muda jarang. Nah, itu seperti itu. Jadi terkait dengan penyakit. Makanya ada bidang kedokteran yang khusus mempelajari bagaimana caranya supaya orang bisa punya usia biologis yang lebih muda supaya dia tidak terkena penyakit itu. Supaya usia jadi lebih panjang, tidak terkena penyakit-penyakit penuaan gitu. Itu, Frank, itu namanya anti-aging medicine. Ya, tapi ilmunya tuh sudah berkembang lumayan jauh. Ilmu yang tadi dokter sebutin sih saya seneng, Dok, ngedengernya. Tapi yang kebanyakan di mall-mall itu anti-agingnya cuma sebatas 30 kali 40 cm, Dok. Nah, masalahnya anti-aging itu ada yang ngurusin bagian luar, ada yang ngurusin yang bagian dalam. Nah, yang kamu ngomong itu yang urusan bagian luarnya. Ya 30 kali 40 cuma bagian muka doang, Dok, yang Nah, itu dibetulin. makanya. Tapi misalnya itu yang paling gampang kelihatan, Frankie. Kalau yang di dalam itu lebih lama dan harus lebih usaha lebih. Makanya saya kalau ngeliat orang mukanya kenceng, saya lihat aja tangannya. Kalau tangannya keriputan, enggak. Ya kan? Lah, satu, kalau kamu kelihatin bagus itu di kamera atau di foto, ketemu langsung. Karena itu pasti beda, Frankie. Karena ada kamera 360. Kamera jahat, Dok. Kamera yang bisa ngilangin keriput segala macam itu anti-aging juga, tapi bukan medicine. Kamu di foto ganteng banget kan, makanya banyak orang kalau sekarang di medsos kan, wah di medsos gambarnya, wah profilnya keren benar ya. Yeah. Begitu ketemu, loh kok beda gitu. Bukan beda, dibilang kamu ibunya ya. Wah. Enggak, tapi maksudnya itu, Frankie. Ada yang ngurusin luar, ada yang ngurusin dalam. Tapi yang namanya anti-aging medicine itu urusin bagian dalamnya. Jadi gitu. si anti-aging medicine ini istilah all in lah, Dok ya. Iya. Semuanya dikerjain. Nah sekarang kemarin yang kamu lakukan itu ozon itu termasuk anti-aging, Frankie. Asal tahu aja. Oh, saya mah berpikir saya pakai ozon itu untuk mempercepat penyembuhan saya sakit saraf kejepit tadi. Apa salah satunya apa sebenarnya? Orang yang sakit saraf kejepit, sakit pinggang tuh orang udah tua, Frankie. Iya, bukan. Orang kencing manis itu orang tua. Dia kamu masih kencing manis juga. Saya mewakili orang yang saraf kejepit. Biasanya saraf kejepit itu salah satunya nih, Dok ya. Karena pernah terjadi posisi yang nggak sesuai. Ya. Nah, jadi saya masih muda begini saraf kejepit karena pernah tidak bersesuaian kedudukan. Terus satu lagi kan darah kamu kan kental kemarin. Banget. Kan jadi lebih encer. Nah, ini darah yang encer tuh darah muda, Frankie. Iya. Nah, itu termasuk anti-aging. Nah, kalau ditanya misalnya, kenapa kok ada orang yang mukanya seger banget. Itu udah pasti tanya anti-agingnya apa gitu. Nah, anti-aging itu ada yang lewat makanan. Jadi nutrisi yang buat bikin dia anti-aging. Ada satu juga ada yang namanya obat. Ada juga yang namanya yang lain-lain lah macam-macam termasuk pemberian obat-obatan. Ada yang pakai tindakan. Tapi ada satu lagi nih, Dok, menurut saya, Dok. Genetik. Ada orang, Dok, baby face. Benar-benar tuh. Saya ngeliatin beberapa kali. Saya pikir ini masih paling belasan tahun. Udah 50 lebih. Iya. Ada yang kayak gitu, Dok. Emang ada. Ya karena memang itu memang bawaannya seperti itu. Genetik. Iya. Jadi, nah itu yang dilakukan. Misalnya contoh, pernah nggak kamu ngalamin atau ketemu orang, dia bilang gini, udah kalau usia di atas 60 tahun mah makan vitamin E lah. Supaya apa? Supaya kulitnya jadi kinclong gitu. Supaya enak. Enggak, kulitnya kinclong, Frankie. Bener itu. Serius, itu anti-aging.
Kita makan toge boleh. Ya, termasuk salah satu. Hmm. Tapi ada yang anti aging hebat, ada Hmm. yang juga nggak hebat. Nah, antara lain yang waktu itu kita pernah singgung soal antioksidan itu anti aging, Frankie. Oh. Dari jenis suplemen. Jadi anti aging jurus pertama nih dok, Nah, lewat makanan. ya lewat makanan. Nah. Kan sudah sering disebut makan sayur, Ya. makan buah, Hmm. kurangin manis-manisan apa segala macam. Karena sudah diketahui bahwa makan manis banyak itu mempercepat penuaan. Kalau mempercepat penuaan, saya tahu makan apa dok? Apa? Makan ati. Gitu. Oke, jadi makanan yang benar dari sayur-sayuran buah-buahan itu memperlambat penuaan. Makanya pernah lihat kan, oh mukanya kok segar apa alasannya? Oh karena saya makan sayur banyak gitu. Nah, yaitu anti aging dari segi nutrisi. Sebenarnya itulah yang diajarkan oleh dokter. Kenapa orang dibilang makan vitamin C yang banyak? Itu juga buat anti aging, Frankie. Pernah ada pergi ke dokter kecantikan. Dia apa? Suntik vitamin C. Pernah dengar nggak suntik plasenta? Itu anti aging. Saya nggak pernah ke dokter kecantikan, makanya saya bengong terus nih dok. Nggak, anti plasenta kunci kenceng lagi, jadi balik lagi seperti kita lebih muda usianya. Bukan nggak benar, ada penelitiannya seperti itu. Nah, ada juga yang sifatnya begini. Sebenarnya salah satu yang menyebabkan orang tua apa? Karena pembuluh darah kita itu makin lama makin menyempit, Frankie. Menyempit dok ya, bukan mengeras dok ya? Menyempit. Oke. Ukurannya. Diameternya nih dok ya? Ya, semua badan kita mengecil pada waktu kita tua. Begitu 40 tahun ke atas kita makin mengecil semua. Pernah nggak ngerasain? Waktu Eka kecil, guru kita gede banget tuh, guru gede banget, Galak lagi. gitu. Oh. Lama-lama Galakan begitu kita. ketemu, loh kok ibunya jadi ciut? Iya. Betul ciut, Frankie. Karena badan yang gede itu akan menciut pada waktu tua. Semua organ-organ kita menciut, termasuk kepala tuh menciut, Frankie. Otak kita menciut. Kalau otak nih ya, ini otak, ini tulang nih, isinya otak penuh. Iya. Kalau dia udah tua, otaknya mengkeret. Itu yang disebut atrofi otak. Kalau atrofi otak itulah salah satu penyebab orang suka pikun. Otot tadinya kita kuat bawa barang itu, jadi nggak kuat lagi. Makanya itu dia sebabnya. Salah satu dia bilang supaya anti aging apa? Olahraga. Orang olahragawan biasanya dia lebih fit. segar, lebih fit, dan lebih mudah kelihatan daripada orang yang olahraga. Oke, bocoran kedua selain makanan, olahraga. Ya. Anti aging kedua nih dok. Saya kumpulin aja dok terus. Oke. Nah, yang satunya lagi ini ya, Frankie. Ada yang namanya usaha gini. Jadi saya ngomongin penuaan akibat pembuluh darah. Kan pada waktu kita muda, ketika kita kecil kan pembuluh darah kita kecil karena badan kita kecil kan. Lama-lama kita olahraga, kita beraktivitas segala macam, pembuluh darah kita makin besar. Iya. Sehingga dia memberikan oksigen. Kan kita bisa hidup kan sering selalu kita bilang. Orang hidup tuh karena ada makanan yang diserap. Ada oksigen yang beredar. Oksigen itu disebarkan oleh darah. Maka pembuluh darah yang besar itu adalah mutlak untuk kesehatan. Karena dia memberi makan semua kan. Pembuluh darah kita gede. Tapi one day sekarang saya mau bayangin kenapa pembuluh darah kita makin kecil, Frankie. Sekarang coba ya. Kamu makan soto. Soto apa dok? Ya soto kambing lah atau apa. Oke. Soto. Soto kambing dah ya. Soal kalau soto mie kesukaan Satunya saya. sop kambing. Makan. Di 2 mangkok nih. Setelah selesai, kamu cuci mangkoknya. Yang mana bisa kamu cuci hanya dengan air saja? Yang sop dok. Iya. Kenapa? Dia nggak ada lemak-lemaknya. Kan sop lebih sedikit ngambang-ngambangnya tuh. Nah, supaya hilang diapain, Frankie? Kasih deterjen. Iya, kasih- deterjen. Karena tadi kan saya bilang, deterjen itu akan menghancurkan lemak, kemudian lemaknya hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu makan soto. Sotonya kamu makan kuahnya kan? Iya, tapi Masuk saya ke nggak perut. makan deterjen. Jadi Ya. saya Nah, oke. Sekarang kamu makannya jorok. Kamu nih doyan soto, doyan. doyan otak, buat ya, makanan Padang. Nah, satu lagi nih orang nih makannya sayur doang. Sayur bening, segala macam. Kira-kira pembuluh darah siapa yang lebih banyak lemaknya? Ya,
Dok. Nggak tega ngomong ya dok. Lah, saudara kamu karena Iya kamu makanya saya nggak tega ngomong ya. kan kamu nggak makan deterjen masalahnya. Iya saya nggak bisa makan deterjen begitu. Kalau kamu melakukan itu selama 30 tahun, 40 tahun, kira-kira pembuluh darah kamu mengecil nggak? Kayaknya sih begitu. Ukurannya memang mengecil, tapi ditambah lagi dengan tumpukan lemak-lemak dan segala macam. Maka kalau mau tahu sebenarnya nasib orang-orang itu nanti 30-40 tahun ke depan, lihat aja makannya. Kalau makannya rapi, makannya tuh sayur-sayuran segala macam, udah pasti dia lebih sehat, lebih nggak awet muda daripada yang makanannya jorok. Yang ini nggak pernah makan gorengan, ini makan gorengan. Udah jelas yang makan gorengan pasti lebih sempit pembuluh darahnya. Dok ada deterjen yang aman buat kita makan nggak dok? Jadi saya Nanti ada pembahasan khusus. Enggak, saya lagi kepikir mau makan deterjen. Nah, sekarang kamu bayangin nih, ada 2 orang. Satu makan soto, ini makan soto Betawi nih. Yang satu makan soto makan dagingnya doang. Yang ini makan daging sama kuahnya sampai habis lagi. Kira-kira yang bakal sempit duluan di mana lagi? Yang kayak saya makan sampai habis kuahnya dok. Iya. Nah, dia menyempit karena udah tua, ditambah lagi ada lemak sempit, ditambah lagi kalsiumnya pada nempel di situ, lebih sempit lagi. Itulah yang menyebabkan orang setelah 40 tahun, setelah 60 tahun nggak kena stroke, kena jantung, kena ginjal, kencing manis, dan lain-lain. Itu adalah penyakit akibat penumpukan selama sekian puluh tahun akibat perilaku. Ditambah lagi kalau ngerokok, makin sempit lagi. Minum alkohol bikin lebih sempit lagi. Makanya kalau ke dokter selalu bilang apa? Banyak makan sayur, kurangin yang lemak-lemak, jangan makan otak, Frankie. Nah, saya nggak pinter-pinter ntar dok. Nah, kamu olahraga kan pembuluh darahnya lebar. Nah, itu salah satu makanya anti aging olahraga gitu loh, Frankie. Nah, sekarang masalahnya itu udah tahu ya. Jadi salah satu kunci ketiganya itu adalah soal pola makan, jenis makanan. Makanan, olahraga itu hal positif buat kita kalau mau awet muda. Oke. Tapi nggak semua orang suka olahraga, Frankie. Kamu boleh bilang ada orang suka olahraga, tapi ada orang yang mager, Frankie. Oke. Pada akhirnya kalau dia udah diancam sama kesehatan, mau nggak mau dia dok olahraga dok. Ini ada satu yang menarik, Frankie. Saya punya guru, dosen saya. Badannya kecil, aktif, profesor, dokter penyakit dalam. Begitu masuk ke usia 60 tahunan, kena serangan jantung. Pada saat serangan jantung, kamu tahu kenapa dokter gampang kena serangan jantung? Kita tadi kan seringkali makan sembarangan, istirahat kurang, nggak pernah olahraga, begadang melulu, ya macam-macam lah. Dikumpulin itu ya. Dari apa? Ya walaupun dia kelihatannya sehat, sekali waktu saya ketemu di rumah sakit. RSM kan gede banget kan RSM. Capek tuh dok, jalan dari jalan ujung ke ujung. Keliling dengan jalan cepat, Frankie. Kan aneh. Maksudnya biasanya kan kalau dokter udah jalan pelan-pelan gitu ya. Jalan cepet. Prof, ngapain Prof? Olahraga katanya. Gimana olahraga di mana? Nah ini olahraga katanya. Dia keliling di seluruh rumah sakit. Dia kan gerak cepat. Wah, hebat ya. Bukan gitu, saya habis serangan jantung. Enggak maksudnya saya. Kadang-kadang orang sadar itu setelah itu dikasih peringatan. Itu yang tadi saya bilang dok, pada saat nanti udah urusannya sama kesehatan, suka atau nggak suka, olahraga dikerjain sama orang itu dok. Nah, makanya maksudnya saya itu. Tapi itu bukan semua itu. Termasuk makanan juga dok. Kok tapi bisa cepet? Berat tahu katanya. Dia pakai pemberat Frankie. Udah kayak Shaolin aja dok. Betul kayak Shaolin. Shaolin kan mula-mula kan jalan biasa, lama-lama kasih pemberat tuh. Iya. Dia pakai pemberat tuh. Bisa loncat tinggi tuh dok. Gitu. Nanti jadi orang lias lagi. 2,5 meter pun tinggi. Iya. Enggak, tapi maksudnya saya, tapi whatever, itu olahraga. Tapi kadang-kadang orang nggak bisa olahraga, Frankie. Orang yang sibuk sekali, kadang ada orang yang tidur aja cuma 2 jam. Ya boro-boro olahraga nggak ada. Nah sekarang masalahnya ada nggak metode tanpa olahraga tapi punya efek seperti olahraga. Olahraga tuh melebarkan pembuluh darah, Frankie. Iya. Ada nggak? Itu ozon dok? Enggak. Dia ozon itu
mengencerkan darah supaya darah nggak gampang mampet. Tapi kaliber pembuluh darahnya nggak nambah, Frankie. Oh, dia punya diameternya masih segitu-gitu juga, dia punya debitnya. Nah, jadi ceritanya gini, ada satu Profesor Sen namanya, dari Cina, Sun Yat-sen General Hospital di Cina. Dia itu membuat suatu alat yang namanya EECP. EECP. Enhance itu ditingkatkan, eksternal, counter pulsation. Jadi dibikin gelombangnya tuh counter, terbalik, tapi dari eksternal ditingkatkan. Jadi begini, sebenarnya gini, nih. Sebenarnya saya mau nerangin bagaimana prinsip kerjanya alat itu. Prinsipnya dia itu. Itu penemuan yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi jantung itu setiap kali kan pompa. Dia pompa, darah sebar seluruh tubuh. Ada yang ke otak supaya otak bekerja. Ada yang balik ke jantung, ada yang ke paru, kemana dia sebar. Setelah gitu kan dia akan waktu balik lagi ke jantung lagi kan, disebar lagi kan begitu. Tugas jantung itu cuma memompa begitu. Nah, kamu tahu nggak sekali mompa gitu berapa banyak darah yang dipompa oleh jantung sekali mompa? 250 cc. Sekali cetet gitu. 1 gelas. Segedenya dia. Bus itu yang membuat otak kita semua itu dapat darah semua. Dan dia berdenyut sebanyak 80 kali semenit. Wah, itu denyut jantung. Berarti jantung bisa dipakai buat ngisi itu, Dok, Formula One. Hah? Formula One itu kalau ngisi bahan bakarnya kan begitu ratusan liter tuh sekali per detik. Itu 250. Nah, itu dia makanya sama gedenya tuh. Nah, itu sebabnya dokter harus belajar fisika, Frankie. Itu bencana berhubungan, bernoli segala macam. Nah, dia itu pompa seperti itu dan dia berdenyut, itu yang kita sebut frekuensi jantung. Kalau kita dengar gini, duk sekali duduk 250 bolak balik. 250 1 menit 80. Kamu hitung 80 kali 250 berapa tuh? Sekian liter yang disebarkan sama dia. Berapa 250 kali 80? 40 liter. Hah? 40 liter. Ya segitu. Itu yang dipompa sama dia. 1 menit. 1 menit. Kita hidup 124 jam. Makanya kalau jantungnya capek, yang namanya payah jantungnya udah kecapean karena udah capek kerja buat kamu. Sorry, 8.000 tadi dokter bilang ya. Hah? 80 kali semenit. 80 kali. Sekali mompa 250. 20 liter, sorry, Dok. 250. Ya. Capek nggak, Rengi, kalau kamu jadi jantung? 20 liter. Kamu tidur, kamu jalan, kamu olahraga, segala macam, sama aja kerjanya dia. Itu pompa elektrik, pompa air elektrik juga kalau yang bukannya yang tekanan tinggi mah cuma 25 liter per detik doang, Dok. Nah, sekarang nih ya soal per menit, sorry. Ya, soal kerja jantung. Sekarang saya mau nanya, jantung apa yang paling berat kerjanya? Itu pertanyaan. Kalau ke cucu saya sih dia udah tahu jawabannya, Frankie. Jantung pisang. Jantung jerapah. Oh, kenapa? Jantung jerapah. Ujung ke ujung jauh dong. Dia tuh banget, dia bisa supaya gitu. Berapa tekanannya di jantungnya, berapa kuat, Frankie. Makanya jerapah itu paling takut apa? Jatuh, Frankie. Kalau dia jatuh terbaring kepala dia di bawah, dia nggak bisa naik lagi, Frankie. Jadi kalau mau ngelawanin jerapah gampang, sengkat aja kakinya, Frankie. Sengkat kakinya pakai badan kita dong. Dia bisa gampang kolaps. Kalau darah nggak sampai ke kepala, dia langsung pusing kepalanya, Frankie. Tuh Tuhan menciptakan jantung tuh begitu kuat, Frankie. Nah, jadi kalau jerapah tuh kayak jet pump lah ya, dia punya kekuatannya ya. Jadi jantung itu kuat. Nah, masalahnya gini, kalau kamu lihat nih, kita punya badan nih ya, ada kepala, ada tangan, badan, sama kaki. Kira-kira darah yang dipompa oleh jantung sebanyak itu, terbanyak itu diperlukan apa? Ini Otak, kepala, jantung, paru, sama organ di perut kan? Tapi ada satu lagi yang juga perlu, walaupun organnya kagak ada. Kaki, Frankie. Kenapa? Kaki itu yang kerja, itu setiap hari kerja paling berat, ngebawa badan kamu kemana-mana. Iya sih. Makanya otot kaki lebih gede dari otot tangan, betul nggak?
Mm-mm. Kalau tangan lebih gede dari kaki atau bedanya nggak banyak itu namanya monyet, Frankie. Tangannya dipakai sama badan sama kakinya kan. Iya. Makanya monyet Otot tuh tangannya tangannya kuat lebih banget. kuat banget. Kalau manusia kagak, manusia itu ada kera berdiri kan, Mm-mm. yang kuat kakinya Mm-mm. dan otot itu terbanyak di kaki. Nah, kaki banyak makan darah, Frankie. Karena kalau kaki nggak kuat dia nggak bisa jalan. Nah, setiap sekali mompa 250 itu 60 masuk ke kaki, Frankie. 60 cc. Kebayang nggak? Seperempatnya tuh dok ya. Ya, kaki. Nah, si Profesor Chen itu bilang, lah masuk ke kaki, di kaki kan kagak ada organ, nggak perlu kan? Iya. Kalau gue balikin cepet-cepet ke dalam, berarti jantungnya kan ketolongan, dapat darah lebih banyak, betul nggak? Jadi dia punya ide, bagaimana caranya gue supaya pompa darah yang ke kaki itu cepet dibalikin, kan cuman dia perlu ke situ, tapi dibalikin cepet-cepet, supaya jantung mendapatkan tambahan darah lebih banyak, supaya yang dilempar ke kepala, ke jantung, ke paru semua tuh lebih banyak. Oh. Berapa banyak? Kalau kita punya denyut jantung 80 kali, 60 itu dipompa ke atas, berarti satu kali itu dapat 60 tambahan, 60 cc tambahan ke jantung, darah. 60 cc itu kali 80 berapa? 4,8. Sekian liter bertambah ke otak, bertambah ini. Bagaimana caranya kalau ada satu saluran di darah lebih banyak dilempar ke sana, pembuluh darahnya jadi ngapain? Melebar kan? Lebar. Dengan cara seperti itu dia akan melebarkan seluruh pembuluh darah. Jadi kita nanti jalannya handstand dok. Jadi istilahnya kalau jalanan nih ya kamu punya kali, banjir melulu. Bagaimana supaya nggak banjir? Gedein. Lancarin airnya. Itu pakai ozon. Dinormalisasi. Pakai ozon. Nah sekarang kamu gedein kalinya. Pakai ECP. Tuh. Lebarin pakai ECP. Kalau si ozon tadi buat tambahin lancarin airnya. Oh. Nah itu adalah cara anti aging kedua. Kalau dia pembuluh darah, sekarang gini, kamu punya pembuluh darah nih, ini pembuluh darah kan elastis. Pembuluh darah kita relatif tekanan darah kita normal karena maksudnya dia nggak begitu naik turun. Karena begitu ada tekanan tinggi kan dia melebar, menyempit, kan begini kan. Tapi kalau terus dipompa terus dapat darah lebih banyak lama-lama, istilahnya supaya ngelebarin gimana cara? Saya kasih air lebih banyak lama-lama kan kekikis kan, dia membesar kan. Lama-lama dia udah nggak mengecil lagi. Itulah cara kerjanya. Jadi caranya, prinsip kerjanya seperti itu. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Itu untuk orang yang tidak bisa berolahraga. Olahraga prinsipnya sama seperti itu. Dia lari. Dia ini kan sirkulasi banyak kan. Olahraga lebih cepat kan. Jadi arti darah yang masuk balik-balik lebih cepat. Nah, sekarang yang diolahraga cuma kaki doang nih. Tidur di tempat dokter Dian, di tempat nggak ada kali ya. Dia tidur, dipasangin manset tuh seperti kayak tensimeter gitu loh, yang buat pompa. Di betis, di paha, sama di panggul. Nah, dia meres dari ujung ke sini. Dia berurutan, dek gitu. Jadi ujung betis dipompa, terus paha dipompa, ini dipompa. Bus sekali pompa begitu, pada waktu kan jantung itu kan buka tutup. Pada waktu jantungnya membuka, masuk darah 60 cc. Jantung gini yang kesebar lebih banyak kan, masukin lagi. Jadi dia membuat satu mesin yang bisa memompa pada waktu jantung melebar. Dengan cara seperti itu, dia ngikuti mengikuti denyut jantung kita. Nah, jadi ECP itu kerjanya begitu. Dia memompa mulai dari betis, dia jadi dipasangin manset itu yang buat tensimeter itu di paha, betis, paha sama panggul. Berurutan mompanya. Pencet betis, kemudian pencet paha, pencet panggul. Bek. Coba dipencetnya pada saat jantungnya nerima darah. Dia pakai elektronik. Sedemikian apa sih pada waktu jantungnya habis mompa kan dia ngisi darah. Waktu ngisi darah itu masuk darah 60 cc dari kaki. Bak. Jadi tambahan 60 cc per kali dia begitu dia masuk 60 lebih banyak kan berarti dipompa lebih banyak lagi kan. Orang cuma tidur doang. Tapi itu darah kotor dok yang masuk. Ini bukan soal darah kotor. Darah kotor kan kalau dibalikin ke situ kan dibersihin di paru. Di paru-paru.
Paru-paru tambah dapat lebih darah lebih banyak kan dia juga kerjanya lebih bagus dong. Happy ya. Nah. Ya. Jadi prinsipnya itu memanfaatkan darah yang di dalam pembuluh darah kaki untuk supaya darah lebih banyak ke jantung, supaya jantung memompa darah lebih banyak ke semua organ. Gara-gara dipompa lebih banyak, pembuluh darahnya melebar semua. Dari otak melebar, sini melebar, mencegah pikun. Otak dapat darah lebih banyak kan lebih sehat. Iya. Jadi nggak tua-tua, Frankie. Orang tua kan karena banyak sel yang mati. Dapat darah lebih banyak. Parunya lebih bagus, jantungnya lebih bagus. Itu pertama kali dulu dipakai untuk orang yang serangan jantung. Serangan jantung pembuluh darahnya kan ada yang mampet. Kalau dipompa-pompa lama-lama kan jadi gede kan. Mampetnya hilang. Orang pikun karena pembuluh darah otaknya begitu. Begitu ketambahan darah, otaknya jadi seger lagi. Semua seger. Akhirnya ujungnya apa? Orangnya jadi lebih awet muda. Penyakit-penyakit dia mencegah jantung, mencegah stroke, dan mencegah kelainan-kelainan yang terjadi pada orang tua. Itu pakai metode EECP. EECP. Nah, metode itu diciptakan oleh Prof. John Ahmadiyah, kemudian patennya dijual ke Amerika. Amerika kemudian membuat mesin yang sama. Dijual ke seluruh dunia. Nah, itu kemudian diperkenalkan sebagai di awalnya sebagai cara untuk mencegah orang kena serangan jantung. Orang serangan jantung kan kalau udah kadung sakit, kan dipasang stent kan, dipasang pipa, pralon. Atau kalau orang dipasang pipa atau di bypass. Yang mampetnya itu sih dibiarin, tapi dikasih jalan pinggir. Dipasangin pembuluh darah dari kaki, dipindahin di jalan pinggir, lewat jalan lain. Tapi kalau ECP itu sebelum sampai ke situ, atau dia udah ke situ, misalnya gini, kadang-kadang ada orang kena serangan jantung, tapi dia nggak bisa dioperasi. Kenapa? Dia sakit asma. Kalau dioperasi dia bisa nggak kuat. Atau dia sakit tapi belum terlalu parah, belum sampai mampet sama sekali. Itu alternatif. Alternatifnya untuk dipompa-pompa supaya dia melebar-lebar, lama-lama dia mampetnya hilang kan, karena mudah melebar. Ya itu loh. Nah, itu salah satu cara, makanya sudah dibuktikan bahwa itu memang efektif untuk mengembalikan pembuluh darah yang mampet itu menjadi tidak mampet dengan cara melebarkan pembuluh darahnya. Caranya apa? Itu seperti olahraga pasif, Frankie. Nah, Dok, kalau orang melakukan tindakan EECP tadi, itu kata dokter tidur doang dia. Tidur dipompa Berapa lama? 1 jam. Tapi dan mereka sudah lakukan penelitian nih. Dilakukan, jadi dia sampai ke klinik, dia tidur dipompa setengah 1 jam. Besok datang lagi dan sudah diteliti kalau dia melakukan itu sebanyak 35 sampai 36 kali berturut-turut, seminggu minimal 3 kali ya. Selama 36 kali atau 35 kali, pembuluh darah yang sudah melebar tadi tidak kembali lagi ke ukuran semula. Permanen. Tetap besar. Ya. Tapi kalau dia punya waktu 1 jam pakai buat olahraga aja, Dok. Kan 1 jam. Nah, makanya saya bilang, ada orang yang nggak mau olahraga, tapi kalau tidur kan mau. Itu kan cuma tidur doang. Tidur begini nih seperti nonton TV bisa gitu. Dan satu, olahraga itu pertama orang mungkin nggak suka olahraga. Yang kedua, olahraga tuh tidak bisa mengembalikan secara cepat. Kalau ini cepat karena itu terprogram oleh mesin. Terus ini sudah terbukti. 30 kali. 36 kali. 36 kali tiap hari itu ya. Nah, Dokter Raymond yang kita pernah undang itu salah satu ahlinya ECP. Saya juga punya teman yang justru membawa ECP itu dari Cina ke sini. Ada teman saya namanya Dr. Willy. Nah, ini nanti Wade boleh kita ajakin. Jadi maksudnya gini, saya itu buat jantung sangat bagus untuk orang kadang-kadang sebelum dia kena serangan jantung kadang-kadang suka namanya angina pectoris. Nyeri dada. Itu kalau di ujung-ujung sama dokter suruh di stent. Pakai ECP itu bisa hilang, bisa sembuh tanpa harus dioperasi, tanpa harus pasang stent gitu. Nah, sekarang gini, saya sendiri adalah sudah tahu bahwa yang namanya kalau orang punya kencing manis, resiko kena serangan jantung, resiko kena stroke-nya tinggi. Apalagi kalau kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, tensinya tinggi. Itu resikonya gede.
Dan salah satu terapi atau cara yang bisa mencegah supaya itu nggak cepat terjadi komplikasinya adalah dengan ozon. Karena orang yang kencing manis sekarang darahnya juga kental. Ozon tuh bikin dia encer. Tapi salah satu masalah juga pembuluh darahnya biasanya mengecil. Karena kolesterolnya biasanya tinggi juga. Nah, caranya dibalikkan dengan ECP. Tanpa Nah, obat tuh dok ya? Iya, nah kalau dilakukan itu terus, lama-lama dia tuh bisa umurnya jadi lebih panjang. Itu anti-aging dari dalam, Frankie. Itu nggak pakai suntik tuh dok ya? Kagak, cuma dipompa. Cuman tidur. Nah itulah makanya saya... Cocok buat saya dok. Hah? Saya kan hobi tidur. Enggak, itulah salah satu. Saya dulu kenapa saya tahu beginian gini. Saya tuh di keluarga ya termasuk orang yang kurang beruntung, Frankie. Kenapa? Keluarga saya, baik dari pihak ayah maupun ibu tuh punya bibit yang jelek, Frankie. Dari ibu saya, bibit kencing manisnya kuat sekali. Ibu saya meninggal karena kencing manis. Kakaknya kencing manis, saudara-saudaranya kencing manis semua. Dia punya keponakan, adik, kakak-kakaknya segala macam punya anak. Itu kencing manis semua, Frankie. Dan yang seusia saya udah banyak yang sudah meninggal lebih dahulu. Kakak saya ada yang meninggal karena kencing manis. Ada yang kena stroke segala macam. Jadi saya punya bibit jelek dari segi kencing manis. Darah tinggi juga sama. Nah sekarang bagaimana? Itu kan seperti apa ya kan? Salah satu yang saya bilang penyakit itu selalu dari genetik ditambah lingkungan. Genetik saya nggak bisa rubah. Kan saya nggak bisa ganti orang tua. Ya, dong. bisa di akte doang, nggak bisa di gennya. Nah, nggak bisa. Nah itu udah warisan. Tapi lingkungan saya bisa rubah. Artinya tadi saya rubah pola makan. Saya berolahraga. Dan satu lagi, lakukan anti-aging. Makanya itulah alasan kenapa saya belajar ozon, saya melakukan terapi ozon, saya melakukan ECP, dan saya melakukan ECP untuk diri saya sendiri. Nah hasilnya adalah seperti kayak saya ini. Itu salah satu hasil dari segala macam itu gitu loh. Berarti sebenarnya kalau yang dilakukan sama yang di mall-mall itu, dia bukan anti-aging dari luar, cuman mukanya doang ya dok ya? Dari luar, tapi itu memang betul anti-aging. Misalnya contoh kalau bahwa orang minum vitamin C, vitamin E, banyak mukanya jadi lebih kenceng. Iya betul, orang pakai botok juga jadi lebih muda, Frankie. Tapi dari segi penampilan. Nah, penampilan. Tapi kalau vitamin E itu memang anti-aging dari dalam, sifatnya vitamin gitu loh. Jadi itu usaha itu kalau kita bisa lakukan semua, ya mudah-mudahan kita bisa punya umur yang lebih panjang, usia biologis yang lebih muda gitu loh. Paling enggak dok. Kalau umur kan katanya dok, itu kan dari bos gede jatahnya. Paling enggak kan hidup kita lebih enak. Ya itu, yang paling penting buat orang adalah bukan soal panjang, tapi dalam usia itu kualitas hidupnya yang paling bagus. Iya. Jangan sampai kita umur panjang tapi sakit-sakitan. Nah, sakit-sakitan itu terjadi karena tua. Maka yang mesti dilakukan adalah bagaimana caranya mempermudah usia biologis. Usia kronologis boleh bertambah, tapi biologisnya dimudahin. Frankie tahu waktu pertama kali saya belum melakukan terapi-terapi itu, usia biologis saya sama usia kronologis saya itu lebih tua, Frankie. Biologis saya lebih tua. Setelah saya melakukan beberapa upaya ngatur hidup segala macam, dia bergeser sehingga saya bisa mendapatkan usia biologis yang 20 tahun lebih muda, Frankie. Betul, serius. Nah makanya itu baru ketahuan. Kita kadang-kadang kalau nggak ada pembanding nggak ketahuan. Oke. Ketahuannya pada waktu apa? Waktu reuni, Frankie. Jadi dok, gara-gara makan kita dimudain 20 tahun. Gara-gara olahraga dimudain 20 tahun. Gara-gara terapi kita dimudahin 20 tahun jadi baby lagi kita dok. Makanya orang tua kan senang nyusul lagi, Frankie. Nyusul, makanya kalau udah tua beliin sapi, Frankie. Nyusul langsung di botol. Kalau susu sih saya sampai sekarang saya senang minum susu karena dari kecil saya minum susu tuh suka. Enak gitu susu. Dan ini masalah susu nih dok. Saya pernah ya berpikiran tuh, ya selalu pikiran saya kan satu hal yang ekstrim dan nggak normal.
Satu kali saya merasa ngapain saya makan banyak-banyak ya? Toh bayi kecil aja dok, itu cuma minum susu dari ibunya, hidup. Setiap hari saya minum 2 liter susu, sehat, nggak ada masalah apa-apa. Saya cuma bosan aja sih lama-lama minum 2 liter. Enggak, kamu mesti variasi. Makanya saya bilang beli sapinya, langsung minum dari botolnya. Wah, ditendang dok sama sapinya dok. Makanya mesti dibelai-belai dong. Itu kan benar. Yang tadi saya ngomong tuh dok, itu saya kerjain. Karena saya minum minimum 2 liter susu kotak tuh. Bahkan susu kemasan, bahkan bukan susu sapi. Sehat aja, nggak ada ngerasa apa-apa gitu. Nggak ada rasa lemas atau apa. Jadi itu hebat banget ya saya pikir ya, cairan itu ya. Nggak ngerasa, mungkin kalau kita nggak makan kan rasanya kan kayak lemes dok. Ini enggak. Ya kan di situ ada macam-macam. Misalnya di susu sapi ada apa? Ada gula, ada laktosa. Laktosa itu galaktosa sama glukosa, ada glukosa. Makanya ada protein di situ. Ada lemak di situ. Apa aja yang kamu mau itu ada di situ. Jadi otak saya itu vitamin juga ada di situ. Bayi minum susu dari maminya hidup. Saya mau coba berhari-hari selama berapa minggu ya. Dan nggak ada masalah, cuman itu ya lama-lama bosen. Nah sifat bosen ini karena kita udah pernah ngerasain makanan yang enak-enak lainnya gitu. Ya enggak, tapi biar gimana juga makan mesti variasi lah. Iya itu dia. Jadi si EECP, balik ke EECP tadi dok, itu alatnya computerized tentunya kan dok ya? Computerized, dia mengatur cuman bisa memompa ngikutin kita punya denyut jantung. Kalau jantung kita 60 kali, dia mompa 60 kali. Kalau kita lagi jantung lagi 70 kali, dia ikutin 70 kali. Dia mompa pada saat jantungnya narik air, narik darah, jadi udah pompa kan kosong. Waktu ngisi itu pada waktu itu lah dia pompa. Oh pantesan dok, kalau saya suka pijit-pijit kaki sendiri ya. Saya misalkan ini kaki, ini saya pijit-pijit begini nih. Pada saat saya pijit begini dok, itu terasa lebih enak. Jadi itu cara kerja si EECP juga begitu dok ya. Cuman dia ya nggak pakai mesin, jadi nggak capek tangan begini kan dok ya. Nah jadi begini, saya tuh punya pengalaman. Karena saya tuh punya bibit yang jelek, maka saya kemudian ngedalami itu, Frankie, ngedalami terapi itu. Saya sempat punya klinik sebelum itu. Punya bibit yang jelek jangan ditanam aja dok. Iya. Dan jadi soal ketanam. Saya punya klinik. Punya klinik tuh tujuan utama saya bikin klinik adalah untuk supaya saya tuh nggak mati muda seperti keluarga saya. Karena yang memang punya bibit jelek. Dan berhasil ya. Nah, saya lakukan itu dan itu berhasil. Yang terjadi apa yang saya lakukan pada saya? Kan saya mau supaya saya nggak kena serangan jantung kan, nggak punya itu segala macam. Biasa kan kalau jantung mau diketahui kan kita pakai MRI. MRI jantung. Kan di ituin gambaran pembuluh jantungnya tuh kelihatan gitu. Tahu nggak Franky? Begitu diperiksa, jadi sebelumnya, sesudah, mungkin sesudah pembuluh jantungnya saya gede-gede. Jadi artinya nggak gampang mampet Franky. Dan satu, saya punya pasien lumayan banyak sih pada waktu itu. Nah salah satu pasien saya, itu yang paling ini adalah seorang Romo, Franky. Romo ini sangat terkenal. Dia orang Flores. Dia kalau ada di Kompas tuh kalau ada apa suka bikin tulisan. Romo Ribeiro. Oh, itu tahu? Zaman dulu dok. Tahu. Dia sekali waktu beliau itu sekolah. Sekolah disekolahin ke Roma. Di sana dia kena stroke. Romo sekolah ke Roma, cuma diganti O ke A dok ya. Dia sekolah di sana. Waktu sekolah itu tiba-tiba dia kena stroke, Franky. Oh dia pinter banget, dia dokter kan. Dia itu dokter. Ya sekolah apa saya nggak tahu di sana. Kena stroke, dia dirawat di sana selama 1 bulan. Ternyata tidak ada perbaikan. Dari seorang yang pintar tiba-tiba kepitanannya hilang. Bahkan untuk pakai baju sendiri aja nggak bisa, Franky. Di sana kan dirawat tidak ada perbaikan, dibawa ke Jakarta, dirawat di Carolus. Itu kan rumah sakit Katolik kan. Dirawat di Carolus untuk stroke-nya.
nggak ada kemajuan sama sekali. Tapi pada waktu itu kan usianya udah sekitar 60-an lah. Di jantungnya ada masalah, ada penyempitan. Ya kalau kondisi kayak begitu nggak mungkin dioperasi lah. Akhirnya untuk jantungnya dia dikirim ke Dr. Raymond. Dr. Raymond melakukan ECP untuk jantungnya. Dia bilang dia sih kagak berani. Maksudnya artinya ya resiko lah yang namanya kita ngobatin orang yang sangat terkenal begitu kan. Dia bilang, ya ini saya usahain ya, Romo. Mudah-mudahan ini membantu. Untuk jantungnya nih, kita nggak ngurusin stroke-nya dia. Di terapi selama 35 kali. Ternyata dia membaik ininya. Tapi yang mengherankan otaknya jadi membaik, Franky. Tiba-tiba dia jadi bisa ingat lagi segala macam. Gejala stroke-nya hilang, dari tadinya nggak bisa pakai baju, punya kekuatan, bisa pakai baju lagi, segala macam, hilang lumpuhnya. Kata si dokter, oh, kok bisa begitu? Nah, karena ada perbaikan gitu, kan dia ada CT scan pada waktu di Roma. CT scan itu gambarannya seperti kayak gambaran itu loh, yang thermal gate itu loh. Ada kelihatan kan. Jadi kalau otak manusia, kalau dia aktif tuh warnanya merah, Franky. Kalau dia tidak aktif, artinya kurang berfungsi, warnanya biru. Ini banyak biru-biru gitu. Setelah 35 kali ternyata mulai pada merah, Franky. Terapi dilanjutkan untuk jantungnya. Setelah selesai CT scan-nya di otaknya menjadi normal, Franky. Otaknya pun normal, jadi stroke-nya hilang. Diperiksa lagi ternyata lebih merah lagi. Kan terbukti berarti pembuluh darahnya di otak tuh sudah pada beres semua. Mampetnya hilang. Karena pelebaran oleh ECP terjadi bukan cuma di jantung tapi pada seluruh tubuh. Nah setelah gitu, tapi kan kita bingung nih. Kayaknya normal, secara fungsional normal. Dia jadi lebih pintar lagi, dia ingat lagi apa-apa yang dulu. Jadi sebuah otaknya tuh pulih kembali. Balik. Tenaganya balik lagi. Tapi ada satu yang mesti kita ukur. Fungsi luhur, Franky. Fungsi apa? Fungsi luhur. Apa itu? Dia masih bisa ngitung nggak? Masih bisa punya logika nggak dan segala macam. Kan yang mesti menentukan gitu bukan kita, dokter saraf. Saya bilang, Romo, kalau waktu itu yang terapi itu dokter Raymond sama saya. Romo, yuk kita periksa fungsi luhur. Apakah Romo tuh udah normal apa enggak? Kalau udah normal dia bisa mengorbankan misa lagi, Franky. Iya. Saya bawa ke RSM. Saya nganterin RSM, diperiksa kecerdasan, ditanya daya ingat apa segala macam. Setelah selesai hasilnya apa? 98% normal. Wah, abis gitu senang. Abis gitu dia bisa mengorbankan misa lagi dan bisa kemana-mana. Terakhir itu kemudian dia balik lagi dia nggak tugas di Jakarta, dia tugas kembali ke Flores. Nah pada waktu anak saya nikah, beliau memberikan misa khusus tuh di sana di Flores untuk Dokter Jaya karena sudah membantu kami gitu. Jadi saya cuma ngomong bahwa yang namanya ECP itu alamiah, Franky. Itu seperti kayak olahraga, tetapi olahraga dipadatkan dalam waktu yang intensif. Kalau kayak begitu sih boleh dicoba, Dok, nggak pakai suntik, Dok. Nah, itu terutama bagus untuk orang-orang yang misalnya kayak kamu, orang yang udah pernah kena gejala seperti stroke. Karena itu kan memperbaiki fungsinya semua. Dan jangan salah, nanti akibat bukan cuma itu, nanti muka tuh bisa kencang lagi seperti kayak muda. Kamu begitu muda sendiri, nah itu jadi masalah, Franky. Masalah bener kalau kamu muda sendiri. Jadi mudanya rame-rame, Dok. Kamu sekarang 22, tiba-tiba kamu jadi 12. Si Isya berapa? Oh, dia jadi kayak sama adenya lagi. Oh, aman, Dok. Aman. Ada juru sendiri itu. Bahaya itu. Kalau mau udah bareng-bareng. Makanya saya bilang mudanya rame-rame, Dok. Nah itu barangkali saya nggak tahu ya, tapi kan kamu lihat istri saya, istri saya tuh umurnya 63 tahun, Franky, tapi mukanya nggak seperti 63 kan. Itu salah satu efek, karena saya melakukan itu yang ECP saya lakukan, itu ECP dilakukan, ozon dilakukan, Franky. Menarik sih, Dok, cuman 1 jam kali 36 kan, Dok ya? Ya makanya sih kalau dan nggak perlu jadi pasien seumur hidup kan, Dok? Enggak lah, cuma segitu doang. Istilahnya dipompa-pompa seperti kamu nih punya ini.
pompa lama-lama kan dia udah gede, dia udah nggak balik lagi. Kayak karet gelang tuh udah kamu gini ya udah lama-lama. Dokter Jaya melakukan SCP pada saat usia berapa? Saya stop itu tahun 2020. Saya 12 tahun lah, 8 selama 12 tahun lah kalau saya lakukan. Terus Romo Ribeiro dia terkena stroke pada saat umur 60 tahunan. 60 tahun. Oke. Enggak, ini saya mau ngomong artinya nggak ada kata telat untuk melakukan SCP kan, Dok? Enggak. Ya kan? Dokter Jaya bandingnya dengan Romo Ribeiro, Romo Ribeiro umur 60 tahun dilakukan SCP bisa balik jadi baby lagi, Dok ya? Enggak, tapi dia jadi pintar kembali, Frankie, maksudnya. Itu luar biasa. Tadinya tuh sama sekali lupa. Frankie tahu ya, kalau orang kena stroke yang kena di bagian memorinya dia, itu bisa seperti kayak dia nggak ingat apapun. Ditanya ini apa? Ini pensil, dia nggak tahu loh. Itu ada satu profesor UI ya yang kena seperti itu. Sampai dia namanya segala macam benda-benda pun dia tidak tahu loh. Karena stroke, padahal dia dokter profesor. Begitu dia kena stroke itu sama sekali nggak tahu. Ditanya, ini apa? Dia bisa kadang-kadang bisa sebut nih pen. Ini adalah alat buat nulis, dia bilang. Namanya apa? Dia nggak tahu. Kadang-kadang dia bilang ini apa? Ini buat minum. Namanya apa? Gelas, dia nggak tahu. Kadang-kadang dia bisa tahu fungsinya, nggak tahu namanya, nggak bisa tahu namanya, nggak tahu fungsinya. Boro-boro tuh kalau namanya ngajarin yang lain-lain nggak. Nah dia bisa kembali lagi itu ya. Iya, dengan cara ditemani sama istrinya, diajari lagi seperti ngajarin anak kecil. Diajari nulis 1, 2, 3 gitu, diulang lagi, Frankie. Kebayang nggak? Orang udah profesor kan isinya banyak, Frankie. Kalau itu udah error, udah hilang semua. Dan ini saya rasa ini metode ini, terapi ini justru cocok pada orang yang sudah di atas 40, Dok ya. Kalau di bawah 40 buat ngapa? Lo enggak, dia yang menjaga jangan sampai dia jadi 40, 30 terus lagi, 20 Iya, tahun. nggak maksud kalau dia belum di 40 kan belum Enggak, ada memang itu pengapuran. lebih dramatis hasilnya kalau orangnya udah itu. Jadi kelihatan tuh itu perbedaannya. Before and after, Dok. Iya, selalu harus gitu. Nah. Ya saya nggak tahu, tetapi maksudnya saya gini loh, di luar sana upaya-upaya untuk membuat orang itu bisa mendapatkan kualitas hidup yang bagus, tidak menderita berbagai macam penyakit penuaan, itu bisa dilakukan asal dia melakukan dengan cara yang tepat dan memang betul ilmiah gitu. Dan yang namanya saya bilang ECP, ozon segala macam itu ilmiah, Frankie, karena kenapa? Itu evidence based. Evidence dalam arti kata dia ada literaturnya, ada penelitiannya dan segala macam, dan itu terbukti gitu loh. Cuman mungkin yang namanya kedokteran kan begitu luas. Ada orang yang mendalami, ada yang enggak. Makanya tadi saya bilang Dokter Jaya punya bibit jelek, jangan ditanam, Dok. Kalau ditanam jadi itu, Dok. Apalagi dikasih pupuk. Iya makanya Frankie, kalau kamu bilang minumnya apa? Minum apa, Dok? Itu jeruk. Es jeruk. Kalau saya bilang es jeruk, pisahkan gulanya. Nah, gulanya ya silakan orang makan. Saya itu juga salah satu cara. Sebenarnya sama, Dok. Dokter kan bilang minum kayak tadi es jeruk nipis, pisahin gulanya. Saya juga sama, pisahin gulanya, begitu dipisahin saya campurin lagi. Karena Nggak, salah satu yang bikin aging itu, Frank, yang lawan itu adalah gula, Frank. Iya, dokter dipisahin nggak dicampurin, begitu saya dipisahin dicampurin lagi. Sama-sama orang lab yang penting, Frank. Iya, karena nggak, saya mau ngitung molaritasnya, Dok. Jadi kalau ini kan kekentalannya berapa? Molar, dokter, mol per liter, Dok. Iya, saya masih apal kayaknya, Dok. Loh, saya sebenarnya antara hafal dan enggak. Tapi begitu masuk ke lab DNA, belajar lagi, Frank. Normal, molar. Molar, kalau nggak salah nih, mol per liter. Kalau mol itu BA atau BM gram per BA atau gram per BM. Kalau nggak salah, Dok. Saya tuh Betul tadi jaga ngerti. Bikin pH sekian, bagaimana caranya? Wah, kalau pH ditambah HCl, kalau itu atau NaOH gitu. Nggak, kalau Belajar lagi, Frank. kimia pelajaran yang saya suka, matematik suka. Yang saya kurang suka itu fisika. Kalau saya suka semua, Frank. Suka semua. Tapi biologi paling suka.
matematika saya suka. Tapi kalau saya fisika malah suka, Franky. Fisika tuh nggak rumit kayak lebih gampang kalau menurut saya, karena kalau kita ngerti itu gampang. Yang paling saya suka tau nggak apa dok? Bahasa. Pelajaran bahasa yang paling saya suka. Jadi makanya kalau ada berkunjung kemana saya pelajarin dulu bahasa. Pantas kamu nguasai banyak bahasa ya. Saya, ada 30 kan bahasa yang saya bisa ngomong Inggris, saya bisa ngomong Perancis, saya bisa ngomong Jerman, saya bisa ngomong Rusia, ngomong Uzbek bisa, ngomong Afghanistan juga bisa. Kamu lebih pinter dari Gus Dur. Bukan, dok, saya cuma ngomong. Saya tidak bilang menguasai bahasa. Ngomong Rusia apa susahnya? Rusia. Ya kan? Uzbek. Cuman ngomong doang, dok. Oke. Jadi mudah-mudahan besok kita tahu bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita, dok ya. Jangan sampai istilahnya, ya saya sih sebenarnya bukan soal takut mati, nggak takut mati. Saya nggak takut mati. Yang saya takut adalah nyusahin orang pada saat kita sudah berumur, gitu, dok. Nah, sebenarnya masalahnya yang nggak tahu apa, segala macam penyakit yang nggak enak-enaknya ditempelin di belakang, Franky. Pada saat orang sudah mulai pensiun, disitulah penyakit mulai pada nempel. Iya dong. Itu kan waktu muda kan kita nggak begitu banyak penyakit. Itu loh. Nah itu untuk mencegahnya itu ya kita mesti hidup lebih bagus. Faktor genetik tidak bisa dirubah, lingkungan yang bisa dirubah. Yang bisa dirubah apa? Olahraga, gizi, sama terapi atau suplemen. Nah gitu. Antara lain ya anti-aging tadi. Gitu. Makanya dok, kualitas hidup harus enak. Ya. Doa saya satu terakhir buat Tuhan. Saya kalau mati minta nggak susah. Artinya buat saya nggak susah dan nggak nyusahin orang. Eutanasia, Franky. Hah? Eutanasia. Ya tergantung. Nanti konsep Tuhan nggak susahnya gimana gitu, dok. Karena nanti one day kita ngomong eutanasia, Franky. Itu satu yang menarik, Franky. Masih pro kontra, dok, di Indonesia, dok. Oh, jangan dikontrain dong. Nggak ada trik-triknya gitu loh. Ya. Oke, dok. Ya. Thank you. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.